of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me to replace the. Alat bahan yang dibutuhkan adalah sedikit air, parutan, kunyit, dan wadah. Pertama-tama kita kupas kulit kunyit hingga bersih. Kemudian kita cuci. Setelah dicuci, parutlah kunyit tersebut dalam wadah. Setelah diparut, tambahkan sedikit air ke dalam parutan kunyit tersebut agar saat diperas, kunyit dapat mengeluarkan sarinya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ulekan atau cobek dan sunmol. Pertama-tama, masukkan sunmol ke dalam plastik, kemudian ulek sunmol tersebut hingga menjadi bubuk. Kemudian amati. Sunmol tersebut berbentuk bubuk, berwarna putih, tidak berbau, dan berasa pahit. Selanjutnya adalah uji organoleptis dari Vitasimin. Di sini saya menggunakan sampel dari vitamin IP. Bisa dilihat di sini. Untuk rasa asam, bau juga asam, dan berwarna kuning cerah. Untuk uji organoleptis yang amilum, di sini saya menggunakan tepung pati. Untuk yang pertama adalah bentuk tepung. Kita tahu sendiri bahwa semua bentuk tepung itu serbuk. Kemudian untuk warnanya putih bersih. Untuk bau, tidak ada bau ya tepung pati. Untuk rasanya hambar. Siapkan 1 gelas air, kemudian ditambahkan dengan 1 sendok teh betadine. Kemudian tambahkan bubuk sunmol ke dalam air betadine tersebut dan aduk hingga homogen. Kemudian amati perubahan warnanya. Di sini dapat terlihat larutan betadine yang tadinya berwarna merah kecoklatan, setelah ditambahkan sunmol, larutan berubah warna menjadi jernih. Menguji kelarutan sunmol menggunakan larutan cuka. Pertama-tama, masukkan sunmol yang telah dihaluskan. Lalu, masukkan larutan cuka. Saat sunmol dilarutkan di dalam larutan cuka, dapat dilihat bahwa di bawahnya terdapat endapan. Hal ini menunjukkan bahwa sunmol tidak larut di dalam larutan cuka. Untuk uji kelarutan yang sunmol, di sini saya menggunakan obat sunmol. Ini sudah dihaluskan sebanyak 4 tablet. Dan sini saya juga sudah menyiapkan 1 gelas air biasa. Kita masukkan sedikit, kira-kira 1/4 sendok teh sunmol, kemudian dimasukkan ke dalam 1 gelas air biasa, kemudian diaduk. Bisa dilihat di sini setelah sunmol diaduk sampai larut, ini bisa dibilang larut ya, tapi masih ada butiran-butiran kecil yang masih bertebaran di sini. Di sini saya akan memasukkan sunmol
ke dalam air panas sebanyak 2 sendok teh. Kemudian diaduk. Dapat dilihat vitamin dan paracetamol tidak mengendap. Selanjutnya adalah menguji kelarutan vitamin menggunakan larutan betadin. Masukkan vitamin yang telah dihaluskan secukupnya. Lalu, masukkan larutan betadin. Saat vitamin dilarutkan di dalam larutan betadin, tidak terjadi endapan. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin larut di dalam larutan betadin. Vitamin yang dimasukkan ke dalam larutan juga akan menghasilkan endapan dan warnanya agak sedikit pucat. Pertama-tama, siapkan 1 gelas air biasa. Kemudian campurkan vitamin yang sudah menjadi bubuk ke dalam air tersebut. Kemudian aduk hingga homogen. Di sini dapat dilihat perubahan warna yang tadinya berwarna putih bening menjadi berwarna kuning mengikuti warna vitamin. Ini saya akan melakukan uji kelarutan, dan di sini sudah ada 2 air panas dengan takaran yang secukupnya, dan di sini saya akan memasukkan vitamin C sebanyak 2 sendok teh. Lalu diaduk. Sini saya sudah mempersiapkan tepung pati sebagai amilum untuk uji kelarutan. Pertama, kita akan uji kelarutan larutan betadin. Sini kita tuangkan betadin kurang lebih 1 sendok teh betadin untuk dilarutkan ke dalam 1 gelas air biasa. Lebih segini. Lalu setelah ini kita masukkan tepung pati kurang lebih segini ke dalam larutan betadin yang sudah kita campurkan dengan air biasa tadi. Lalu diaduk. Setelah diaduk hingga larut, bisa dilihat di sini bahwa larutan berubah menjadi warna biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa tepung pati mengandung amilum atau yang biasa kita sebut dengan karbohidrat. Karena apabila larutan betadin atau betadin dicampurkan dengan amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman seperti yang kita praktikkan saat ini. Selanjutnya adalah uji kelarutan dengan larutan cuka, yaitu dengan masukkan amilum ke dalam larutan cuka sebanyak 1/4 sendok teh, lalu diaduk hingga homogen. Dan berikut hasil dari larutan cuka dengan sampel amilum. Di sini dapat dilihat terdapat endapan yang berarti amilum tidak larut dalam larutan cuka. Di sini saya akan memasukkan amilum ke dalam air biasa sebanyak 1 sendok teh. Juga aduk di air biasa hingga merata. Dapat dilihat amilum mengendap pada air biasa dan larutan cuka. Selanjutnya adalah menguji kelarutan amilum menggunakan air panas. Masukkan amilum ke dalam gelas secukupnya. Lalu, tambahkan air panas.
Saat amilum dilarutkan ke dalam air panas, tidak terjadi endapan. Jadi dapat dikatakan bahwa amilum larut di dalam air panas. Replace the broken pieces. Untuk uji keasaman, di sini saya menguji sunmol, sudah menyiapkan sunmol, air biasa untuk melarutkan sunmol, dan indikator kunyit. Yang pertama, kita siapkan 5 ml air biasa untuk melarutkan sunmol. Lebih segini, begitu juga dengan satunya karena kita akan melakukan 2 kali percobaan. Sudah, setelah itu kita ambil sunmol sedikit saja. Sampai seperti ini. Begitu juga dengan yang satunya. Setelah keduanya sudah dilarutkan dengan air biasa, kita teteskan sedikit indikator kunyit. Kurang lebih segini. Begitu juga dengan larutan sunmol yang satunya. Karena kita di sini melakukan 2 percobaan. Bisa dilihat di sini bahwa kedua larutan sunmol yang telah diberi indikator kunyit berubah warna menjadi kuning terang. Untuk larutan pertama juga kuning terang. Untuk larutan kedua juga kuning terang. Apabila indikator kunyit diberikan kepada sampel, bila berubah menjadi kuning terang, itu artinya sampel bersifat netral atau tidak asam dan juga tidak basa. Selanjutnya adalah uji keasaman dari serbuk vitamin, yaitu dengan memasukkan serbuk vitamin ke 5 ml air, aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, teteskan indikator kunyit ke dalam percobaan pertama. Aduk hingga homogen atau hingga rata. Dan berikut hasil dari percobaan pertama. Sampel berwarna kuning terang. Selanjutnya, lakukan hal yang sama ke dalam percobaan kedua. Teteskan indikator alami, indikator kunyit ke dalam sampel. Aduk hingga merata. Dan berikut hasil dari sampel vitamin percobaan kedua, yaitu berwarna kuning terang. Untuk menguji keasaman amilum, ambil sedikit amilum. Kemudian, larutkan menggunakan 1 sendok teh air biasa. Aduk sampai homogen. Setelah itu, tambahkan tetesan dari indikator.